Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 324. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Kata-kata Aditya membuat Dahlia tercekik. Dahlia benar-benar berkulit tebal. Dia masih tersenyum canggung setelah dimarahi oleh Aditya. Tidak apa-apa untuk tidak tertawa. Dahlia takut Aditya akan mengalahkannya. Seperti Aditya yang baru saja mengalahkan Kartika. Aditya awalnya ingin memberi Dahlia pelajaran yang sulit. Tetapi melihat Farah yang cantik di sampingnya, Aditya tidak tahan melakukannya di depannya. Menantuku, jangan marah. Ibu dibodohi oleh Kartika, dan aku merasa sangat tidak nyaman. Dahlia menghela nafas dan berkata kepada Aditya. Aditya melambaikan tangannya dengan cepat. Hentikan, jangan beritahu aku hal-hal ini. Dahlia juga merasa bahwa tidak ada tempat untuk meletakkan wajah lamanya di depan begitu banyak orang. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, dia merasa sedikit malu. Aditya, ayo pulang. Farah berkata dengan lembut kepada Aditya bahwa dia merasa tidak bisa membiarkan Dahlia berbicara lagi. Jika dia bisa membuat Aditya marah lagi, Dahlia pasti akan dipukuli. Yah, tapi besok, kita akan pindah. Aditya mengangguk dan berkata kepada Farah. Farah terkejut ketika mendengar itu, dan bertanya, pindah? Ya. Aku khawatir kamu tinggal bersama ibumu. Aditya melirik Dahlia dan berkata dengan suara dingin. Dahlia memutar matanya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia benar sekarang. Farah cukup malu. Tapi dia masih sangat mendengarkan kata-kata Aditya. Jadi dia sedikit mengangguk saat ini. Aditya melambai ke Leo. Menandakan bahwa dia bisa kembali. Leo memimpin anak buahnya untuk mengikuti mobil Aditya. Dan rombongan kembali ke kota Manado. Setelah kekacauan ini, Aditya sama sekali tidak mempercayai Dahlia, dan dia berencana untuk membawa Farah keluar besok. Untungnya, di villa telah dibangun sekarang. Aditya memanggil Rianti dan memintanya untuk meninggalkan tempat itu dan berencana pindah. Tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan sepanjang malam. Keesokan paginya, Aditya dan Farah mengemasi barang-barang mereka, dan kemudian pindah ke villa. Rumah-rumah di Jinsiu Villa semuanya berperabotan dan siap untuk ditempati. Setelah pindah ke rumah baru, suasana hati Farah cukup baik. Meskipun tempat ini tidak ada bandingannya dengan villa tepi laut sebelumnya, Farah lebih menyukai tempat ini di dalam hatinya. Karena upaya melelahkan seumur hidup ayahnya ada di sini, dan sekarang dia membantunya memenuhi keinginan terakhirnya, dan dia merasa lebih nyaman. Farah, semua rumah di Jinsiu Villa telah terjual habis, dan aku telah menyetorkan semua keuntungan ke rekeningmu. Aditya memegang pinggang Farah, menatapnya dan berkata dengan lembut. Farah sangat tersentuh hingga dia ingin menangis. Dia tahu jika ayahnya melihat semua ini, dia akan sangat senang. Aditya, terima kasih. Dengan mata lembab, Farah berkata dengan lembut kepada Aditya. Bodoh. Apakah suami dan istri berbicara tentang saling berterima kasih? Aditya memegang hidung Farah dengan jarinya, dan berkata sambil tersenyum. Farah melemparkan dirinya ke pelukan Aditya dengan air mata di senyumnya. Dia merasa sangat bahagia bisa menikahi Aditya. Aditya dan Farah sedang berlama-lama di rumah saat Rizal menelepon. Tuan, saya punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Anda. Rizal berkata dengan sangat sederhana. Aditya memahami karakter Rizal. Jika itu bukan sesuatu yang sangat penting, Rizal tidak akan mengganggunya dengan mudah. Oke, ayo kita bertemu di Al-Qaeda Plaza. Setelah Aditya selesai berbicara, dia menutup telepon. Ketika Farah melihat bahwa Aditya akan pergi keluar, dia masih sedikit enggan. Dia akhirnya beristirahat hari ini, dan dia masih ingin Aditya menemaninya berjalan-jalan. Apakah kamu akan keluar? Farah berkata dengan sangat enggan. Yah, tunggu aku di rumah. Jadi tolong tunggu aku.
Seperti yang dikatakan Aditya, dia memeluk Farah dan mencium keningnya. Farah mengantar Aditya keluar pintu, lalu kembali ke rumah. Aditya meninggalkan rumah dan langsung menuju Al-Qaeda Plaza. Sejak kecelakaan Farah kali ini, Aditya memperkuat perlindungannya untuk Farah, dan membuat 8 pasukan khusus pindah ke Villa Jinxiu untuk menjaga keselamatan Farah sekali 24 jam. Jadi Aditya sangat lega untuk keluar. Setelah dia pergi ke lapangan Al-Qaeda, dia melihat Rizal yang sudah menunggu di sana. Ketika Rizal melihat Aditya datang, dia segera berjalan mendekat dan masuk ke dalam mobil Aditya. "Katakan padaku, ada apa?" Aditya bertanya pada Rizal. Ekspresi Rizal sedikit bermartabat, dan dia berkata kepada Aditya, "Tuan, Tuan baru saja menelepon saya, dan dia ingin mengirim saya ke Afrika untuk melakukan misi." "Misi? Misi apa?" Aditya tertegun sejenak. Dia juga tahu bahwa Rizal bukan lagi anggota keluarga Aditya, dan dia bisa sepenuhnya melanggar perintah ayahnya. Faktanya benar. Alasan mengapa Rizal bekerja sangat baik untuk Aditya bukan karena keluarga Edward di Toraja, tetapi karena hubungan pribadi antara Rizal dan Aditya. Rizal hanya bersedia melayani Aditya saja. "Ibu tirimu alias Melanie membuat masalah lagi. Dia lari dari rumah ayahmu." Rizal menghela nafas dan berkata kepada Aditya. "Ini." Aditya sangat terkejut. Kaki Melanie patah beberapa waktu yang lalu. Menghitung hari, Melanie seharusnya berbaring di tempat tidur sekarang. Tapi siapa sangka kemampuan gadis ini sangat kuat, dan dia masih bisa habis setelah melakukan ini. "Kemana dia pergi?" Aditya bertanya tanpa berkata-kata. Rizal tersenyum kecut, dan berkata, "Dia pergi ke Afrika." "Pergi ke Afrika? Bagaimana kamu tahu?" Aditya benar-benar bingung. Bagaimana mungkin dia mengira Melanie akan pergi ke Afrika? "Tuan, apakah Anda masih ingat teman saya di Afrika? Orang yang membuka tambang emas?" Rizal tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya ingat. Saya juga mengirimkan banyak tenaga kerja kepadanya." Aditya bercanda. "Temanku yang memberitahuku bahwa dia melihat Melanie di Afrika." "Rizal, temanmu itu kenal Melanie?" Aditya berkata dengan ragu. "Hehe, tentu saja. Nama temanku adalah Tandi. Aku tidak tahu apakah kamu mengingatnya." Rizal tertawa. Aditya berpikir sejenak, dan tiba-tiba teringat orang ini. "Dulu, Tandi juga merupakan pengawal ayahmu di Toraja. Saat itu karena dia akrab denganku, ia diusir oleh Melanie dan diusir dari rumah ayahmu." Ternyata itu dia. Aditya sangat terkejut. Dia sekarang samar-samar mengingat penampilan Tandi di benaknya. Rizal mengangguk dan berkata, "Ya, itu dia. Ayahmu ingin aku membawa Melanie kembali. Bahkan jika aku tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, aku harus membawa tubuhnya." Aditya mengerti apa yang sedang terjadi, dan berpikir bahwa tidak heran Rizal begitu terburu-buru. Masalah ini sangat penting. Melanie tiba-tiba pergi ke Afrika. Aditya memiliki firasat samar bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Melanie mungkin merencanakan sesuatu lagi. "Apa rencanamu?" Aditya bertanya pada Rizal. "Tentu saja aku akan mengunjungi Afrika. Tandi memberitahuku bahwa Melanie sepertinya ingin menyelamatkan semua keluarga Winoto dan semua Sabdra," kata Rizal kepada Aditya dengan sangat serius. Bersambung.